Dia bercerita, saudaraku, mungkin kondisi mereka itu kepepetnya minta ampun, saudaraku. Sampai satu ketika, saudara, di waktu di mana dia harus memberikan persepuluhan, dia nggak punya uangnya, saudara. Dia nawar Tuhan, Tuhan, ini uang mau dipakai dulu Tuhan. Harus dipakai untuk, apa sih kalau orang Jawa bilang kulaan, apa sih kulaan, saudaraku? Belanja. Dipakai untuk harus beli barang. Nggak ada uang kalau diberi persepuluhan uangnya. Saudara tahu apa yang terjadi, saudaraku? Ketika dia terlambat, hanya 1 minggu saja, Tuhan itu setiap orang itu beda-beda cara mendidiknya, saudara. Tapi kalau saudara berjalan bersama Tuhan, dia punya 1001 cara untuk mendidik saudara, untuk belajar di dalam ketaatan. Dia terlambat, saudaraku, dia pakai uangnya untuk dagang, saudara. Dia pakai uang persepuluhan, dia ambil, nggak diberikan, tapi dipakai untuk kulaan, saudaraku. Dia, apa yang terjadi, saudara? Di minggu itu, langganan-langganan besarnya, entah bagaimana, semua meninggalkan dia, saudaraku. Dari situ dia datang sama Tuhan. Tuhan ampun kapok Tuhan katanya, saudaraku. Ini kesaksiannya. Saya sampai baca tuh ketawa loh. Tuhan itu lucu ya. Cara mendidik tiap orang beda-beda gitu, saudara. Sejak dari hari itu dia komit dengan suaminya. Tuhan nomor 1. Dia katakan bahkan kalau sampai toh kita pinjam uang dulu dari mamahnya, saudara. Karena mamahnya sangat support sekali. Tapi tahukah saudara apa yang terjadi, saudara? Di setiap dia memberikan persepuluhan, dia bercerita. Sampai dengan kesaksian ini diceritakan oleh dia berkata, tidak pernah satu kali pun dia harus meminjam uang mamahnya untuk memberikan persepuluhan. Entah bagaimana, setiap kali dia mau memberikan persepuluhan, uangnya apakah perpuluhan boleh dibawa di gereja dan kita bergereja, ataukah bisa diberikan pada yatim piatu atau pada orang-orang yang membutuhkan, misalnya janda, panti asuhan, korban bencana, dan lain-lainnya. Saudara-saudara, 2 prinsip. Pertama, perpuluhan milik Tuhan, bukan milik kita. Sehingga kita tidak memberikan persembahan perpuluhan kepada Tuhan. Karena itu bukan persembahan, itu milik Tuhan. Lalu kapan persembahan? Selain perpuluhan, baru mulai ada persembahan. Sekarang ikut saya 2 kalimat. Perpuluhan bukan milik kita, itu milik Tuhan, harus kembali kepada Tuhan. 1, 2, 3. Bukan milik kita, tetapi milik Tuhan, harus kembali kepada Tuhan. Yesus berkata, yang kepunyaan Kaisar, berikan kepada Kaisar. Yang kepunyaan Tuhan Allah, berikan kepada Allah. Ini prinsipnya. Kedua, persembahan, yaitu setelah perpuluhan kembali kepada Tuhan. Engkau mencintai Tuhan, engkau memberikan di luar perpuluhan, itu baru persembahan. Nah, ini prinsip pertama. Kedua, yang milik Tuhan serahkan untuk pekerjaan Tuhan sepenuhnya, masuk ke dalam kas gereja. Tetapi kalau gerejamu tidak setia, gerejamu uangnya dimiliki oleh seorang pendeta, perpuluhan dirampas oleh dia sendiri. Saya kemarin mengatakan, pendeta yang mengambil semua perpuluhan anggota, itu bukan pendeta, itu perampok yang pakai baju pendeta. Banyak pendeta-pendeta yang mengambil semua perpuluhan, benci sekali sama saya. Saya tidak takut. Saudara-saudara, di dalam Alkitab 12 suku, satu suku dipilih untuk melayani Tuhan. Suku apa? Suku Lewi. Suku Lewi menerima perpuluhan daripada 11 suku yang lain. Karena apa? Karena suku Lewi tidak boleh kerja. Suku Lewi tidak mempunyai income yang lain. Maka 11 suku yang lain masing-masing memberikan 1/10. Maka Lewi mendapat lebih banyak daripada yang lain. Tetapi bukan untuk satu orang, satu suku. Dan dari 110%, mereka memberikan 10% untuk Tuhan lagi. Mereka sisa 99%. Suku yang lain 100 kurang 10% jadi 90. Suku Lewi 110 kurangi 11 sisa 99. Jadi dia paling banyak, lebih 10% daripada suku yang lain. Tetapi kalau seorang pendeta memakai ayat itu, mengatakan semua perpuluhan semua anggota milik dia pribadi, itu perampok. Karena apa? Kalau gereja itu mempunyai 1000 keluarga,
perpuluhan dimiliki oleh satu keluarga, dia akan mempunyai kekayaan 1000 kali dari orang biasa. Maka itu menjadi pendeta bagaimana pintar khotbah, hatinya tidak beres. Saudara-saudara, namun demikian saya minta saudara perhatikan, setiap orang Kristen harus mempunyai kecerdasan dari Tuhan, mempunyai bijaksana. Kalau gerejamu betul-betul menjalankan kehendak Tuhan, betul-betul memimpin bakti seluruh jemaat kabar Tuhan, betul-betul melakukan persekutuan antara saudara, betul-betul mengabari Injil dan menjadi saksi Kristus di dunia, maka uang perpuluhan berikan kepada gerejamu. Tetapi kalau gerejamu tidak beres, pendeta tidak beres, tidak melakukan kehendak Tuhan, saudara berdoa bagaimana memakai uang perpuluhan untuk semua pekerjaan Tuhan, meskipun sebagian di luar gerejamu, karena Tuhan mengerti. Tetapi jangan lupa, perpuluhan bukan persembahan. Perpuluhan itu hanya milik Tuhan yang harus kita kembalikan. Engkau mempersiapkan orang untuk menjadi rakus. Dari mana kita tahu? Karena engkau kalau percaya Tuhan, engkau menjadi kaya. Engkau percaya Tuhan, engkau menjadi makmur. Itu umpan membuat orang rakus, menjadikan orang dunia lebih duniawi. Karena pemimpin sendiri lebih duniawi dari orang dunia. Sebelum Krismon, pada waktu itu $1 $2.000. Pada waktu itu sudah ada seorang pendeta yang mempunyai uang deposito di bank atas nama dia sendiri, 18 M. Hal ini karena bendahara mereka yang sudah tidak setuju dengan dia keluar dari gereja itu, lalu bicara di luar tentang hal ini. Kenapa? Di dalam satu makalah yang saya baca dengan mata di atas kepala saya sendiri, dia menulis begini. Dia mengatakan, sebagaimana biasa dari gereja-gereja yang lain, perpuluhan milik hamba Tuhan. Wah, saya baru tahu, bukan pribadi, tapi gereja-gereja yang lain juga begini. Dia tidak tulis gereja mana. Tidak ada itu gereja perpuluhan milik pendeta sendiri. Itu adalah bikinan mereka yang tidak mau belajar teologi, yang tidak mau patuh kepada kitab suci, dan mereka sendiri mentafsir kitab suci karena perpuluhan untuk orang Lewi. Nah, saya orang Lewi. Engkau bukan Lewi, engkau Wile. Saudara-saudara, karena mereka anggap mereka orang Lewi, mereka berhak mengambil perpuluhan. Lalu ayat itu dicomot, ayat itu dipaksakan untuk sesuai dengan ambisi sendiri. Saudara-saudara, kalau orang mempunyai bakat besar, anggotanya beribu-ribu, semua perpuluhan dimiliki oleh dia, pasti dia kaya sekali. Kalau perpuluhan daripada orang-orang reform semua dimiliki oleh Stephen Tong, saya berapa kaya? Tapi saya bukan orang itu, karena saya mengetahui yang disebut orang Lewi bukan satu orang. Yang disebut orang Lewi itu satu suku. Satu suku di antara 12 suku. Kalau setiap suku memberikan perpuluhan, lalu mereka punya income antara 100, maka 10%, yaitu 10 digabungkan 12 suku cuma berapa? 100. Kalau 12 suku cuma 1.200. 1.200 untuk satu suku, suku Lewi. Dan suku Lewi harus keluarkan lagi 10%. Berarti suku Lewi cuma mendapatkan 120 untuk seluruh suku, bukan untuk satu orang. Pemikiran yang rakus, pemikiran duniawi yang tidak mau bertobat, mengakibatkan pemimpin semua menjadi setan-setan yang tamak uang lebih dari dunia. Orang-orang menjadi pemimpin gereja, pakai pelang gereja, menjadikan semua orang ikut teladan mereka.